Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mirah selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai bab penyusunan anggaran. Di mana anggota kelompok kami ada Dia Ayu Lestari dengan NIM belakang 098 dan saya sendiri Naili Fikayati dengan NIM belakang 100. Apa itu anggaran? Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Unsur-unsur dalam anggaran yang pertama ada rencana. Rencana yaitu suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Yang kedua, meliputi. Meliputi yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Yang ketiga, dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit atau kesatuan yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Adapun unit moneter yang berlaku di Indonesia adalah unit rupiah. Kemudian yang terakhir, ada jangka waktu tertentu yang akan datang, yaitu menunjukkan bahwa anggaran berlaku untuk masa yang akan datang. Kemudian ada karakteristik anggaran. Yang pertama, anggaran mengestimasikan potensi laba dari unit bisnis tersebut. Kedua, menyatakan dalam istilah moneter. Tiga, biasanya meliputi waktu 1 tahun. 4, merupakan komitmen manajemen. 5, usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi wewenangnya dari pembuat anggaran. 6. Setelah disetujui, anggaran hanya dapat dirubah dalam kondisi tertentu. 7. Secara berkala, kinerja aktual akan dibandingkan dengan anggaran dan varians dianalisis serta dijelaskan. Kemudian, perbedaan dengan prediksi. Anggaran merupakan rencana manajemen untuk membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana, sedangkan prediksi hanya suatu perkiraan akan apa yang akan terjadi. Berikut karakteristik prediksi. Yang pertama, dapat dinyatakan ataupun tidak dinyatakan dalam istilah moneter. Kemudian, dapat untuk periode waktu kapanpun. Yang ketiga, biasanya tidak disetujui oleh wewenang yang lebih tinggi. 4. Pembuat prediksi tidak menerima tanggung jawab untuk memenuhi hasil yang diprediksikan. 5. Suatu prediksi diperbarui segera setelah informasi baru mengindikasikan adanya suatu perubahan dalam kondisi. 6. Varians dari prediksi tidak dianalisis secara formal maupun berkala. Kemudian ada kegunaan anggaran. Yang pertama, untuk menyesuaikan rencana strategis. Rencana strategis mempunyai karakteristik sebagai berikut. Dibuat pada awal tahun, dikembangkan berdasarkan informasi terbaik yang tersedia pada saat itu. Penyusunan melibatkan relatif sedikit manajer dan dinyatakan dalam istilah yang relatif luas. Anggaran tersebut yang diselesaikan belum permulaan tahun anggaran. Memberikan peluang untuk menggunakan informasi terakhir yang tersedia dan didasarkan pada penilaian manajer di semua tingkatan dalam organisasi. Yang kedua, untuk membantu mengkoordinasikan aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Setiap manajer pusat
Tanggung jawab dalam organisasi berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Selanjutnya, ketika staf merangkai potongan-potongan tersebut menjadi suatu rencana keseluruhan, maka inkonsistensi mungkin muncul. Penyebab yang paling umum adalah adanya kemungkinan bahwa rencana dari organisasi produksi tidak konsisten dengan volume penjualan yang direncanakan, baik secara total maupun untuk lini produksi tertentu. Dalam organisasi produksi, rencana pengiriman atas produk jadi mungkin tidak konsisten dengan rencana-rencana pabrik atau departemen di dalam pabrik untuk menyediakan komponen bagi produk-produk tersebut. Yang ketiga, untuk menugaskan tanggung jawab kepada manajer untuk mengotorisasikan jumlah yang berwenang untuk mereka gunakan dan untuk menginformasikan kepada mereka mengenai kinerja yang diharapkan dari mereka. Anggaran yang telah disetujui seharusnya memperjelas tanggung jawab dari setiap manajer. Anggaran tersebut juga memberikan wewenang kepada para manajer pusat tanggung jawab guna membelanjakan sejumlah tertentu uang untuk tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa perlu persetujuan dari wewenang yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, dasar untuk evaluasi kinerja anggaran mencerminkan suatu komitmen oleh pembuatnya dengan atasannya. Oleh karena itu, anggaran menjadi tolak ukur terhadap mana kinerja aktual dapat dinilai. Komitmen tersebut dapat berubah bila asumsi-asumsi yang mendasarinya juga berubah. Namun demikian, anggaran merupakan titik awal yang terbaik dalam menilai kinerja. Anggaran menugaskan tanggung jawab pada ke setiap pusat tanggung jawab organisasi. Baik, materi selanjutnya ada kategori anggaran operasional. Yang pertama ada anggaran pendapatan. Anggaran pendapatan berisi proyek penjualan unit dikalikan dengan harga jual yang diperkirakan. Dari semua elemen anggaran laba, anggaran pendapatan adalah yang paling penting, tetapi juga merupakan elemen yang dipengaruhi oleh ketidakpastian paling besar. Yang kedua ada anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Merupakan biaya yang dikembangkan oleh manajer produksi, mungkin saja tidak untuk kualitas produk yang sama seperti ditunjukkan dalam anggaran penjualan. Perbedaan tersebut menunjukkan tambahan atas atau pengurangan dari persediaan barang jadi, tetapi harga pokok penjualan yang dilaporkan dalam anggaran ringkasan adalah biaya standar dari produk yang dianggarkan akan penjual. Yang ketiga ada beban pemasaran. Beban pemasaran merupakan beban yang dikeluarkan untuk memperoleh penjualan. Sebagian besar dari penjualan yang tercantum dalam anggaran mungkin telah dikomitmenkan sebelum tahun tersebut dimulai. Yang keempat, ada beban umum dan administratif. Beban umum dan administratif merupakan beban dari unit-unit staf, baik di kantor maupun pusat. Secara keseluruhan, beban-beban ini merupakan biaya diskresioner walaupun beberapa komponennya seperti biaya pembukuan dalam departemen akuntansi merupakan biaya teknik engineering. Yang kelima ada beban logistik. Biasanya dilaporkan secara terpisah dari beban untuk mendapatkan pesanan. Beban-beban tersebut mencakup dari entry pesanan, pergudangan dan pengambilan pesanan, transportasi ke konsumen, dan penagihan piutang. Yang keenam, ada beban penelitian dan pengembangan. Anggaran penelitian dan pengembangan atau litbang menggunakan salah satu dari dua pendekatan, atau kombinasi dari keduanya. Dalam pendekatan pertama, jumlah total merupakan fokusnya.
Jumlah tersebut mungkin merupakan tingkat pengeluaran saat ini disesuaikan dengan inflasi ataupun jumlah yang lebih besar, dengan keyakinan bahwa lebih banyak uang dapat dibelanjakan pada waktu yang baik jika perusahaan memperkirakan suatu peningkatan dalam pendapatan penjualan atau jika terdapat peluang yang baik untuk mengembangkan suatu produk atau proses baru secara signifikan. Yang terakhir, ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan, walaupun barisan paling bawah adalah pendapatan setelah pajak penghasilan, beberapa perusahaan tidak mempertimbangkan pajak penghasilan dalam penyusunan anggaran untuk unit bisnis. Hal ini disebabkan karena kebijakan pajak penghasilan ditetapkan di kantor pusat. Proses-proses dalam penyusunan anggaran. Organisasi yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran ada Departemen Anggaran dan Komite Anggaran. Departemen Anggaran yang biasanya melapor kepada Controller Korporat mengenai arus informasi dari sistem pengendalian anggaran. Yang kedua ada Komite Anggaran. Komite anggaran terdiri dari anggota manajemen senior seperti CEO, COO, CFO, dan lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyusunan anggaran. Yang pertama ada penerbitan pedoman. Merupakan langkah pertama dalam proses penyusunan anggaran adalah mengembangkan pedoman yang mengatur penyusunan anggaran untuk disebarkan ke semua manajer. Pedoman ini adalah yang dinyatakan secara implisit dalam rencana strategi dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan yang telah terjadi semenjak disetujui, khususnya kinerja perusahaan sampai tanggal tersebut dan prediksi terakhir. Yang kedua ada usulan awal anggaran. Menggunakan pedoman tersebut, manajer pusat bertanggung jawab dibantu dengan sifat stafnya mengembangkan permintaan anggaran, karena sebagian besar pusat bertanggung jawab akan memulai tahun anggaran dengan fasilitas, karyawan, dan sumber daya lain yang sama seperti mereka miliki saat ini. Maka anggaran ini didasarkan pada tingkat yang ada, yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan pedoman. Yang ketiga ada negosiasi. Pembuat anggaran mendiskusikan usulan anggaran dengan atasannya. Ini merupakan inti dari proses tersebut, alasan cenderung untuk menilai validitas dari setiap penyesuaian. Yang keempat, ada tinjauan dan persetujuan usulan anggaran. Diajukan melalui beberapa tingkatan yang berjenjang dalam organisasi. Ketika usulan tersebut mencapai puncak dari unit bisnis, analis mengumpulkan potongan-potongan tersebut bersama-sama dan memeriksa totalnya. Sebagian analisis mempelajari konsistensi, misalnya apakah anggaran produksi konsisten dengan rencana volume penjualan. Persetujuan terakhir direkomendasikan oleh komite anggaran kepada CEO. CEO juga menyerahkan anggaran yang telah disetujui kepada Dewan Direksi untuk disahkan. Hal ini terjadi pada bulan Desember tepat sebelum awal tahun anggaran. Yang kelima ada revisi anggaran. Revisi anggaran ada dua jenis umum revisi anggaran, yaitu prosedur yang memungkinkan pemutakhiran anggaran secara sistematis dan juga prosedur yang memungkinkan adanya revisi dalam keadaan tertentu. Yang keenam ada anggaran kontingensi. Mengidentifikasikan tindakan manajemen yang akan diambil jika ada penurunan yang signifikan dalam volume penjualan dari apa yang telah diantisipasi ketika mengembangkan anggaran. Anggaran ini menyediakan suatu cara yang cepat untuk menyelesaikan dengan kondisi yang berubah. Aspek-aspek keperilakuan. Yang pertama ada partisipasi proses penyusunan anggaran. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran di mana pembuat anggaran terlibat dan mempunyai pengaruh dalam penentuan besar anggaran mempunyai dampak yang positif terhadap motivasi manajerial karena
Kemungkinan ada penerimaan yang lebih besar atas cita-cita anggaran jika anggaran dipandang berbeda dalam kendali pribadi manajer, dibanding bila dipaksa secara eksternal dan area hasil penyusunan anggaran partisipasi adalah pertukaran informasi yang efektif. Yang kedua, ada tingkat kesulitan target anggaran. Anggaran yang menentang tetapi dapat dicapai. Target tidak boleh terlalu rendah karena menurunkan semangat kerja dan tidak boleh terlalu tinggi karena akan ditentang. Salah satu keterbatasan dari target yang dicapai adalah kemungkinan bahwa manajer unit bisnis tidak melakukan usaha untuk memutuskan ketika anggaran tercapai. Jika manajer unit bisnis mencapai lebih dari laba yang dianggarkan, manajer senior sebaiknya tidak secara otomatis menaikkan anggaran laba untuk tahun depan. Jika hal ini terjadi, manajer unit bisnis mungkin tidak berkinerja secara maksimal guna menghindari menunjukkan variasi menguntungkan yang lebih besar. Dan yang terakhir ada Departemen Anggaran. Departemen Anggaran harus menganalisis anggaran secara rinci dan departemen tersebut harus yakin bahwa anggaran disusun dengan memidai dan informasinya adalah akurat. Untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif, maka anggota Departemen Anggaran harus mempunyai reputasi sebagai seorang tidak memihak dan adil. Anggota Departemen Anggaran tentunya memiliki keahlian yang diperlukan untuk berurusan secara efektif dengan orang lain. Teknik-teknik kuantitatif. Yang pertama ada simulasi. Simulasi adalah metode yang mengembangkan model dari situasi real dan kemudian memanipulasi model ini sedemikian rupa untuk mengambil kesimpulan tentang situasi real. Penyusunan dari peninjauan anggaran adalah proses simulasi. Yang kedua ada estimasi probabilitas. Estimasi probabilitas tiap angka dalam anggaran adalah estimasi titik atau point estimate, yaitu jumlah tanggal yang paling mungkin. Sebagai contoh, estimasi penjualan dinyatakan dalam sejumlah tertentu unit dari setiap jenis produk yang akan dijual. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.